Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Parahmen TV. Oke guys, jadi kali ini gue mau ngomongin yang kemarin ya, tentang persoalan rumah kosong itu. Jadi awal ceritanya, terus kenapa kok nggak ada orang, nggak dihuni atau nggak ditempatin rumah itu. Jadi gini guys. Oh, sebelum lanjut ngopi dulu. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke, balik lagi ke pembahasan. Kenapa sih rumah yang kemarin, yang ini kan, yang pas kemarin gue upload harus ditinggalin? Jadi awal mulanya kayak gini guys. Kan dulu itu sebelumnya rumah itu kan milik rumah orang tua gue kan, sebelum pindah ke sini, ke yang sekarang. Ditinggalin sama orang tua, banyak hal atau gangguan yang nggak terlihat juga. Ada yang iseng lah, ada yang apa namanya, penampakan dan segala macam. Bayangin, gue tuh dulu pas umur berapa tahun ya, pas umur ya masih kecil lah, masih polos gue juga. Di awal ceritanya tuh dulu orang tua gue bikin rumah di sana ya, biasa tanya-tanya dulu kan sama yang tahu ke paranormal. Nyatanya salah ya, maksudnya salah di tempatnya, membangun rumahnya di sana itu. Paranormalnya nggak tahu sengaja atau gimana. Nah, beberapa setelah udah jadi rumah gitu kan, setelah udah jadi rumah itu beberapa tahun ditempatin ya, awalnya nggak ada apa-apa gitu kan, tapi semakin sini kok ada yang gangguin gitu kan. Pas gue nganterin bokap gue kan ke depan rumah, pas dulu tuh umur berapa gitu ya, bokap gue kan subuh-subuh tuh mau berangkat kerja gitu kan. Kira gue masih ada di luar, suara motornya udah hilang, padahal suara motornya udah hilang. Tapi anehnya guys, itu tau nggak apa namanya, pintu kotlek gitulah, apa sih namanya gua. Ada yang iseng gitu loh, kira gua bokap gua. Pas gua buka ternyata nggak ada siapa-siapa. Bayangin coba guys, jam 4 subuh gua sama nyokap gua sama ibu gua lihat keluar, kira gua masih ada bokap gua, babe gua. Tapi pas dilihat nggak ada itu kan, siapa gitu. Sampai gua nyari-nyari sampai bilang, pak di mana pak, harus berangkat belum pak, hari apa gimana gitu kan, iseng apa gimana gitu. Tau-taunya nggak ada, motornya udah nggak ada gitu kan. Ya udah berangkat kerja gitu. Semakin sini. Nah, orang tua gue kan ngeputusin buat ditinggalin gitu kan rumah itu. Semenjak itu gue sama orang tua gue kan ninggalin rumah itu, pindah ke rumah yang ini. Coba-coba lah bokap gue tuh nyoba-nyoba buat di gadekeun sewakeun ya, buat disewa itu sama orang. Dan yang nyewanya juga baru juga 2 minggu udah out kan. Katanya sih ada sesuatu lah gitu, nggak tahu ini juga, nggak tahu bohong nggak tahu bener gitu kan. Kata dia tuh, kata yang nyewa, katanya ada orang lewat katanya. Enggak, maksudnya ada nenek-nenek gitu loh. Bayangin guys, padahal di daerah sini kan nggak ada nenek-nenek gitu kan. Dulu nggak ada nenek-nenek sama sekali gitu.
di nenek-nenek itu pakai jubah warna hitam, terus bawa apa ya, pakai boboko gitu lah, tahu kan boboko itu. Boboko ngasihin ke orang yang ada di rumah itu, yang nyewa itu, ngasihin, katanya ini ada sedikit makanan di dalam aja, ntar katanya dibukanya, kata nenek-nenek itu gitu kan guys. Terus sama si bibi-bibi yang nyewa rumah orang tua gue itu, makanannya itu yang ada di boboko itu dibawa ke dapur. Pas dilihat gitu kan si bobokonya ditutup ya kan pakai daun atau apalah, nggak tahu samping atau apa, dibuka gitu kan. Pas begitu dibuka, kaget dong, gue juga kaget, yang dengerin juga kaget. Pas dibuka itu ular guys, bayangin ular loh. Pas dibuka ular, bayangin aja coba. Gue juga nggak tahu itu bohong atau benar, tapi menurut yang pernah ngalamin juga katanya adalah gitu kan, ada sesuatu yang di luar nalar gitu kan. Jadi si setannya itu menampakkan diri dengan jelas gitu kan guys. Dia maksudnya kan kok bisa gitu nampakin di depan mata manusia gitu kan. Ya gak tau lah gue juga, tapi yang pernah gue alamin di sana itu emang bener ada guys, emang bener ada. Jadi dulu tuh gue pas masih kecil gitu kan, lagi main-main sama bokap gua kan lagi di dapur gitu kan, udah ditinggalin, si rumah kosong itu udah ditinggalin sebenarnya, cuman barang-barangnya masih ada di sana. Terus ya kali-kali lah bokap gua juga kan nginap di sana gitu kan sama temen-temennya gitu. Gua juga masih kecil lah, belum sekolah juga sih gua, tapi masih ingat, gua juga masih ingat pas gua di sana sama bokap gua kan, gua lagi main tuh di luar. Pas gua lagi main, tiba-tiba ada ular hitam jatuh dari pohon. Ular hitam jatuh dari pohon loh guys, di depan gua loh, beneran di depan gua nggak bohong, gua sumpah demi apapun gua nggak bohong. Ya aneh aja gitu kan, gua pas lagi jalan nih, jalan keluar, pas buka pintu tiba-tiba ada ular jatuh bluk lah. Gua teriak dong, enggak, sama bokap gua nggak dibunuh gitu katanya, takutnya kenapa-napa gitu kan. Setelah itu kan setelah dikontrakin si rumah itu, ya si yang kontraknya nggak betah katanya, anaknya juga yang kecil nangis mulu katanya, ada yang gangguin, terus nggak tahu lah gua juga. Dan dijual, tetangga juga dijual, katanya mau diperbaiki, mau direnovasi, dan begitulah menjadi gede kan rumahnya, ditambah lagi gitu kan. Dulu nggak seperti itu, nggak bisa gede itu gitu kan. Ya dulu pas agak-agak kecil juga udah agak ngeri juga sih guys. Jadi meskipun di siang nih, jam-jam segini siang, siang lah intinya, agak-agak hawanya gimana gitu kan. Sama bokap gue juga, sama orang tua juga dulu kan pernah diperbaiki kan sama orang-orang yang bisa gitu, tapi kata orang-orang yang bisa itu nggak bisa katanya. Nggak ngerti lagi, padahal paranormal gitu kan, ya mangsa kiai lah segala macem gitu kan, sampai 25 orang ke sana ke rumah itu, tapi nggak ada yang bisa, nggak ada yang mampu, yang katanya ini berat, yang katanya gitu bahwa si jin itunya tuh, yang penghuni itunya tuh Kristen atau apalah, gue juga gak ngerti. Dijual dong sama orang tua gue, kebetulan dijualnya yang nggak seberapa gitu kan, dimurahkan jual murah sama tetangga. Ya akhirnya sama tetangga dibeli dan direnovasi,
Dan pas direnovasi juga katanya, sama siapa sih, sama anu lah gitu kan, gua nggak sebutin yang orangnya, adalah pas lagi direnovasi si teteh-tetehnya itu kan, lagi di belakang nih, di belakang rumah lagi ngadem katanya, ada yang lewat kayak ibu-ibu pakai, sumpah gue merinding loh guys, asli tuh gue merinding tuh. Ada yang lewat katanya, ibu-ibu pakai jubah lagi, jubah hitam loh guys, jubah hitam yang, ya gua nggak tahu sih asli apa enggaknya, tapi kata dia tuh ada yang lewat katanya, ada yang lewat pakai jubah hitam, padahal si nyokapnya si teteh itu tuh ada di depan rumah loh, di depan rumah lagi nyantai gitu juga, lagi nyantai juga gitu, tapi nggak lihat siapapun gitu, nggak ada orang yang lewat gitu. Ngeri gue juga, apa itu anjir. Setelah itu rumahnya diperbaharui, direnovasi, jadi gede kan. Nggak tahu gue keberlanjutannya, tapi intinya si tetehnya itu tiba-tiba udah katanya udah nggak sanggup, atau nggak tahu ada kerjaan atau gimana gitu, kayaknya ada kerjaan di luar kota, jadi rumah itu ditinggalkan gitu guys, ditinggalkan terus bertahun-tahun nggak ada yang ngisi, nggak ada, ya jadi dibiarin gitu, jadi rumah kosong gitu guys. Ya gue sendiri juga sayang gitu kan, ngambur-ngambur duit gitu kan, udah berapa sih duit keluar gitu buat renovasi rumah segede itu, coba guys bayangin aja, si rumahnya itu udah kosong guys, terus otomatis di dalamnya itu masih banyak ya barang-barang yang ya seperti apalah gitu, masih banyak menyimpan barang-barang yang berharga itu guys. Ada yang mau maling, coba yang mau maling itu nggak tahu bahwa rumah kosong itu angker, 2 orang katanya, 2 juga kata orang gitu. Terus si maling itu mau masuk lewat gerbang, otomatis loncat dong, soalnya gerbang itu kan pakai kunci ya kan, borgol bukan borgol anjir, pakai apa, kayak gitulah, apa sih gua anjing, naik ya kan, si pencuri itu tuh udah depan gerbang nih, udah depan gerbang mau naik, tapi tiba-tiba ada harimau gede katanya, harimau gede. Si apa, pencuri itu kan otomatis takut bang, kaget, kok punya ingon-ingon kayak gini gitu, lari dong terbirit-birit katanya. Ditanya sama warga sana, dikira bukan mau maling gitu kan, ada harimau gede katanya di rumah itu katanya. Otomatis warga kan kesana jadi lihat gitu kan, penasaran gitu. No, 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 no. Harimau gede, tapi pas dilihat gak ada, ya jin, nggak, bukan jin, ya iyalah jin. Ya sebangsa kayak gitulah, banyak sih cerita-ceritanya yang nggak bisa gue ungkapin juga, nggak bisa gue omongin juga, soalnya kan waktu durasinya lumayan cukup panjang guys. Ya intinya rumah itu sampai sekarang terbengkalai, kosong, dan gak ada yang nempatin. Kalau ada yang mau beli silahkan beli ya kan, gue jadi promosi kan, tapi yang kalau mau ada yang mau penasaran tentang rumahnya itu, rumah ini kan terletak di Dusun Agro, Desa Kertabumi, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Cijunjing, RT 29 ya guys, RT-nya RT 29 RW 14. Aduh, gue bakal merinding guys, lagi merinding gue sumpah, gak paham lagi gue sama rumah itu. Nggak selang beberapa hari juga, kemarin kan ada warga pas lagi turnamen voli kan, di sebelahnya kan ada lapang voli gitu, masuk gitu katanya, entah mendengar atau mencium, tapi yang jelas mah dia mencium itu tuh, mencium aroma hanyir gimana gitu loh, tahu sendiri kan getih darah gimana sih, darah hanyir gimana, hanyir nanah loh, nyinyir nanah
Ya bayangin aja coba guys, wangian gitu kan, bau wangian, terus bau semacamnya darah atau nanah, seperti itulah guys. Untuk berkelanjutannya mah next time aja. Kalau mau lihat rumahnya kesini ya coba aja, mau kalau penasaran gitu kan ya nggak apa-apa, ntar paling ada sesuatu. Tapi sama warga sini sih udah biasa, udah dianggap lah ya udah gitu kan, biarin dia kita, tapi kan kita sebagai umat manusia, sebagai yang disempurnakan oleh Allah itu kan, tetap mensyukuri apa yang Allah berikan gitu guys. Jadi kalau kita percaya sama hal yang mistis-mistis seperti itu ya kita wajib percaya, karena kan Tuhan juga, Allah juga kan tidak terlihat gaib gitu ya. Secara manusiawi kan kita cuman berdoa dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan gitu kan, karena sesungguhnya manusia itu lebih sempurna daripada jin ya. Jadi jangan takut, tetap selalu berdoa, minta perlindungan sama yang di atas, sama Allah, sama Tuhan kita, minta perlindungan semoga dijauhi dari mara bahaya, dari sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian ya guys, karena durasinya udah panjang juga. Jangan lupa subscribe dan komentar kalau kalian yang mau berkomentar. Kalau tidak paham ya pahamin aja lah. Kalau masih nggak percaya ya bisa kalian buktikan kok kesini. Mau uji nyali silahkan. Yaudah cukup sekian, terima kasih ya guys yang sudah menonton, terima kasih. Tetap dukung channel ini ya guys, Farahman TV. Awas ingat subscribe. Subscribe itu gratis loh guys.